Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dariku, kata Rasulullah, maka seluruh amalan yang dia lakukan itu akan tertolak. Kita mengerjakan sholat subuh tanpa didasari dengan ilmu, tanpa adanya contoh dari Rasul. Sholat subuh kita semisal 5 rakaat, bagus menurut logika kita, silakan kerjakan 5 rakaat. Tapi pertanyaannya, kira-kira diterima enggak sholat subuh yang kita kerjakan 5 rakaat tersebut? Maka jawabannya tidak. Sesuai dengan contoh yang dilakukan oleh Rasulullah, kita sholat subuh 2 rakaat, insyaallah semua yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang diwajibkan oleh beliau kepada kita, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, untuk yang ketiga, mendakwahkan ilmu tersebut dan mengajak orang-orang untuk mengamalkannya. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui ilmunya, mengetahui ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka kita diwajibkan untuk mendakwahkannya. Kepada siapa, Pak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga kita terlebih dahulu, kepada diri kita. Jadi sampaikan kepada keluarga kita. Semisal ada keluarga kita, istri kita yang masih melakukan atau meninggalkan sholat, maka sampaikan kepada mereka. Tugas kita sebagai orang yang faham, orang yang tahu ilmunya, itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, mendakwahkan, mengajak orang. Masalah diterima dan tidak diterimanya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah mengamalkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah, ballighu anni walau ayat. Sampaikan ilmu itu walaupun hanya 1 ayat. Jadi kita ajari kepada anak-anak kita ajari kepada istri-istri kita tentang sholat, tentang membaca 2 kalimat syahadat dan makna-maknanya. Kita sampaikan kepada mereka. Contohnya ketika anak kita sepatunya hilang, maka ngomong kepada anak tersebut, wahai anakku, jangan lupa kamu meminta kepada Allah. Ajari mereka tauhid mulai sejak kecil. Lepas kancing bajunya, ngomong sama mereka, wahai anakku, coba kamu minta sama Allah. Hal yang sepele, tapi itu merupakan penekanan kepada mereka untuk tidak bergantung kepada makhluk. Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bergantung kepada makhluk, maka dia akan hidupnya akan sengsara selama-lamanya. Ketika seseorang bergantung kepada makhluk, maka bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang diwajibkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kepada kita, yang keempat adalah bersabar terhadap gangguan dalam menuntut ilmu, beramal dan berdakwah. Nah, contohnya menuntut ilmu, Pak. Menuntut ilmu tidak ada batasnya. Kita menuntut ilmu itu sampai kematian menjemput kita. Karena ilmu adalah cahaya. Ketika seseorang sudah mendapatkan ilmu, maka jangan sampai digelapkan dengan namanya kemaksiatan. Dan orang yang menuntut ilmu harus bersabar, mendakwahkannya, mengamalkannya, harus bersabar. Coba melihat kita kepada orang-orang yang duduk di bangku madrasah, mulai sejak SD dia menuntut ilmu agama, sampai SMP ilmu agama lagi, di pondok terus, masuk lagi SMA di pondok lagi, masuk perguruan tinggi kuliah di pondok lagi. Namanya menuntut ilmu agama itu tidak ada batasnya. Tidak ada keterangan dari para ulama bahwa menuntut ilmu agama itu hanya di bangku kuliah. Tidak, Pak. Menuntut ilmu agama itu sampai maut menjemput kita, sampai kematian menjemput kita.
Karena ilmu adalah jalan satu-satunya yang memudahkan seorang hamba memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dalil yang disebutkan oleh beliau, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Nah, perhatikan kata-kata ini ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kemudian lanjut ayat itu, illal ladzina amanu. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, beramal kebajikan, wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Kata Imam Asy-Syafi'i, dia berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah kepada hamba-hambanya kecuali hanya surat ini saja, niscaya surat ini sudah cukup bagi mereka. Maksudnya apa? Dari ayat yang kita bacakan ini sudah menjadi hujjah buat kita, menjadikan kita itu beriman kepada Allah. Ketika kita melihat kepada arti-arti makna dari ayat ini, semua manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Jadi orang-orang yang selain beriman, maka disebutkan dalam ayat ini, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Coba apabila kita melihat, Pak, saudara-saudara kita yang waktunya begitu banyak, luang sekali, mereka tidak sempat melaksanakan sholat berjamaah. Siapa yang sempat itu? Hanya orang-orang yang beriman. Ada yang meninggalkan puasa, padahal dia sebenarnya bisa melakukan puasa tersebut. Dan banyak kejadian-kejadian yang kita lihat, yang tampak di depan mata kita. Makanya hanya orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, itu tidak rugi. Karena segala waktu yang dia miliki, dia tidak lupa untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terketuk hatinya, Pak. Kemana? Untuk berangkat ke masjid. Yang memanggil bukan muazzin yang memanggil, tapi kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tapi kita sedang lalai kadang, menjawab azan kadang lalai. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang beriman yang terketuk hatinya untuk berangkat ke masjid. Allah tidak menyebutkan per orang yang lalai, tapi Allah menyebutkan secara keseluruhan, kecuali hanya orang-orang yang beriman yang tidak merugi, yang tidak rugi, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ketika seseorang beramal, maka harus didahului dengan ilmu.
Beliau mewajibkan kepada kita untuk berilmu sebelum berucap dan berbuat. Berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan berbuat. Makanya kita harus mengilmui apa yang kita ucapkan. Makanya hati-hati ketika kita berucap, kita harus tahu ilmunya. Jangan sembarang mengucapkan, apalagi berbuat. Karena banyak orang-orang yang saudara-saudara kita yang masih terbawa oleh nafsu mereka hanya berslogan-slogan mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setelah mereka turun dari mimbarnya, setelah turun dari modiumnya, mereka kembali lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Imam Al-Bukhari, dahulukanlah ilmu sebelum berucap dan berbuat. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, dan meminta ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi ketika kita berbuat kesalahan, jangan lupa untuk beristighfar kepada Allah. Mungkin lisan kita dalam sehari semalam lupa beristighfar, padahal Rasulullah SAW dalam sehari itu sampai 100 kali beristighfar. Maka jangan lupa membasahi kedua lisan kita untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau memulai dengan berilmu lebih dahulu sebelum berucap dan melakukan perbuatan-perbuatan. Ketahuilah, dari Syekh Muhammad bin Abdullah lagi mengatakan kepada kita, ketahuilah semoga Allah merahmati kita semua. Sesungguhnya setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, wajib mempelajari 3 perkara. Yang pertama kata beliau, sesungguhnya Allah telah menciptakan dan memberikan kita rezeki dan memberikan kita tidak membiarkan begitu saja, akan tetapi Dia mengutus seorang Rasul untuk kita. Barang siapa yang mentaati Rasul tersebut, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang menantangnya, maka dia akan masuk neraka. Itu yang harus kita ketahui, bahwa kita ada sosok manusia suri tauladan yang harus kita ikuti, tidak sembarangan. Jadi panutan kita itu adalah Rasulullah SAW. Makanya umat Islam ini terpecah menjadi 73, Pak. 73 golongan. Kata Rasulullah SAW, sintani wa sab'ina fin nari wa wahidun fil jannah. Kata Rasulullah, 73 golongan itu, ini yang menganut agama Islam, Pak. 73 golongan semua masuk neraka. Ini bukan saya yang mengatakan, Pak, tapi Rasulullah SAW. Sintani wa sab'ina fin nar. 72 golongan ini semua kata Rasulullah tanpa terkecuali. 72 ini tanpa terkecuali masuk neraka kata Rasulullah SAW, illa millah wahid, kecuali satu millah. Sintani wa sab'ina fin nari wa wahidun fil jannah kata Rasulullah, dan satu masuk surga. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang masuk surga itu? Maka Rasulullah SAW menyebutkan al-jamaah. Yang masuk surga itu siapa, Pak? Al-jamaah. Ditanya lagi sama sahabat, bukan orang yang berkumpul-kumpul, kemudian orang yang berdakwah kemana-mana dan lain sebagainya. Bukan itu yang disebutkan oleh Rasul. Tapi jamaah disebutkan oleh Rasul adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Itu yang selamat. Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang selamat itu, orang yang masuk surga itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang ikut dengan ajaranku saat aku masih hidup. Para sahabat berarti.
Kemudian kata Rasulullah, bukan cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sebutkan sendiri, ma'ana alaihi wa ashabi, dan orang-orang yang mengikuti sahabat-sahabatku. Orang yang mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh sahabat-sahabatku. Itu yang suruh diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, mari kita bersama-sama untuk melakukannya. Mari kita bersama-sama untuk mengerjakannya. Karena itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini hanya untuk apa? Untuk umatnya, untuk kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila." Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepada kalian yang menjadikan saksi atas kalian, sebagaimana kami juga telah mengutus rasul kepada Fir'aun. Fir'aun menantang rasul tersebut, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Maka ketika kita mengambil pelajaran dari ayat ini, bahwa sesungguhnya tidak hanya kepada umat ini saja Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul ke umat-umat sebelum kita. Contohnya yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu kepada Fir'aun, manusia yang paling durjana, manusia yang paling durhaka, rajanya syaitan yang mengaku dirinya Rabb, yang mengaku dirinya Tuhan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul juga ke Firaun. Dan kita saksikan apa yang terjadi ketika Firaun fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Ketika Firaun menantang rasul tersebut, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami siksa Firaun dengan siksaan yang berat. Apalagi rasul yang diutus kepada kita sekarang, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengatasnamakan rasul. Banyak yang tersebar di kalangan kita, saudara-saudari kita, ketika mereka bersumpah, sering kita dengar demi rasul. Itu tidak boleh. Syirik namanya, bersumpah atas nama Rasul. Kita hanya bersumpah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, sebuah kezaliman kepada Rasul yang diutus kepada kita, Allahu a'lam apa yang akan terjadi pada umat sekarang ini. Ini adalah Rasul yang paling mulia di antara Rasul-Rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus. Manusia yang paling mulia di antara manusia-manusia yang Allah ciptakan. Siapa dia? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga kita termasuk golongan orang-orang yang cinta kepada Rasul dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya yang diwajibkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kepada kita, yang kedua adalah sesungguhnya Allah tidak ridho dipersekutukan dengan sesuatu selainnya. Ketika seseorang beribadah, maka beribadah hanya kepadanya, meskipun yang dipersekutukan dengannya tersebut adalah malaikat yang dekat dengan Allah maupun Rasul yang diutusnya. Dalilnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kalian menyembah seorang pun di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau memerintahkan kepada kita, walaupun malaikat, walaupun rasul lain, kita hanya diperintahkan oleh beliau hanya untuk menyembah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan pernah meminta kepada selain Allah. Bukankah kita pernah mendengar idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kamu meminta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan firman-firman Allah seperti orang-orang kafir. Mereka meminta kepada selain Allah, mereka menyimpang dari ayat-ayat Allah. Coba kita lihat dalam surat Al-Baqarah, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, sudah jelas sekali mereka kekal di dalam api neraka. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita, mari kita bersama-sama untuk mempelajarinya. Jangan sekali-sekali kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mewajibkan kepada kita bahwa sesungguhnya orang yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah tidak boleh memiliki loyalitas. Maksudnya loyalitas itu ketundukan, kepatuhan kepada orang-orang yang menantang Allah dan Rasulnya, walaupun orang-orang itu adalah kerabat kita yang paling dekat dengan kita. Maka dilarang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minu billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mari kita dengar artinya, bahwa kita tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Maka dari ayat ini engkau tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah di hari kiamat, di hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menantang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak kita, walaupun itu anak-anak kita, saudara-saudara kita, atau keluarga kita sendiri. Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan memperkuat mereka dengan ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho dengan mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itu adalah golongan Allah. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itu adalah golongan yang beruntung. Jadi tidak ada sudah namanya berkasih sayang di dalam surga nanti kepada orang-orang yang menentang Allah, walaupun itu bapak-bapak kita. Allah sudah tanamkan ruh kepada kita, kepada orang-orang yang beriman ini. Jadi orang yang beriman akan dikuatkan oleh Allah ruh ke dalam jasadnya, ke dalam tubuhnya, keimanan. Jadi tidak ada namanya berkasih sayang. Dan ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keteguhan kepada kita semua untuk melakukan ketaatan. Sungguh-sungguhnya Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim, adalah agama yang menyeru manusia agar beribadah kepada Allah semata. Allah memerintahkan seluruh manusia untuk beribadah kepadanya. Bahkan Allah menciptakan mereka untuk tujuan tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadahlah kepada Allah. Dalam ayat di atas adalah mentauhidkan Allah, adalah perintah Allah yang paling agung. Perintah Allah yang paling agung adalah perintah untuk bertauhid kepadanya.
Bertauhid adalah menyerahkan peribadahan hanya kepada Allah. Dan larangan Allah yang paling berbahaya adalah larangan melakukan perbuatan syirik. Syirik adalah beribadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Makanya disebutkan dalam firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka dari itu ikhwan dan akhwat, jangan sekali-kali ada kesombongan dalam beramal yang kita lakukan saat ini. Barangkali kita sudah mengerjakan yang wajib dan mengerjakan yang sunnah, datang ke majelis ilmu, banyak kajian, kemudian banyak mencatat ustadz-ustadz dan menghafal apa yang disampaikan oleh para ustadz. Tapi itu sebuah misteri. Semua adalah misteri, karena tidak ada satupun yang tahu nasib seseorang di akhirat kelak. Dan perlu kita ketahui, ibadah yang kita lakukan selama ini, sholat yang kita lakukan, ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita pelajari, itu masih sebuah misteri. Apakah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka setiap kita beramal, melakukan amal-amal ibadah, maka harus didasari dengan keikhlasan dan niat, ittiba' ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang niat, orang yang ikhlas beribadah, kemudian mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, insyaallah segala ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka segala ibadah yang kita lakukan, segala amal yang kita kerjakan, ini masih sebuah misteri, karena tidak ada wahyu yang datang kepada kita mengabarkan kepada kita bahwa puasa yang setahun kita lakukan yang sebelumnya itu diterima. Tidak ada wahyu yang datang kepada kita. Ibadah yang kita lakukan barusan tadi maghrib, tidak ada yang mengabarkan kepada kita bahwa sholat maghrib yang kita lakukan diterima oleh Allah. Tidak ada yang mengabarkan. Makanya banyak-banyak meminta kepada Allah segala ibadah kita diterima, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu yang sering kita ucapkan. Semoga ilmu kita bermanfaat, rizki yang baik, dan amal diterima. Itu sering-sering kita ucapkan setiap pagi dan sore. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Insyaallah di pekan yang akan datang kita lanjutkan pemateri selanjutnya. Insyaallah kita akan membahas tentang kitab tauhid lagi, tentang usulus salasah. Insyaallah di pertemuan kedua kalinya membahas tentang 3 landasan utama. Ini yang kita akan sampaikan, 3 landasan utama yang diperintahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kepada kita sebagai seorang penuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. 8 menit lagi insyaallah azan isya. Semoga ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita sampaikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.